sepi, beraku melayang pada kisah kita. Terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu di dalam mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai buat semuanya. Ketemu lagi dengan saya WK Sregar di channel Kami Bukan Tuhan. Di channel ini kami pure membahas tentang pengetahuan, tidak akan menyalahkan, tidak akan mendiskreditkan, karena kami bukan Tuhan. Oke teman-teman, di sore hari ini saya ditemani oleh Kang Asep Anang. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Kang Asep ini kita pernah sama-sama dulu Kak ya? Pernah. Di acara ulang tahun Sumedang. Siap. Kang pernah undang tim saya dulu ke sana Ya. buat ngisi acara ya. Makanya tadi saya buka lewat terlalu manis untuk dilupakan. Siap. Kita karena kita udah kenangan manis ya. Betul. Teman-teman, Kang Anang ini adalah Direktur Sumedang TV. Ya. TV lokal Sumedang. Yang mana sampai Sumedang aja kan? Sumedang, Majalengka, sebagian Ciamis, Cirebon, Indramayu. Subang juga masuk, sebagian. Kita akan ngobrol-ngobrol ini dengan Kang Asep. Kita kuras abis ilmunya nih Kang. Ya siap. Gak mau siap dikuras Kang? Boleh lah. Tentang khususnya tentang penyiaran Kang. Ya, tentang penyiaran. Bagaimana penyiaran TV gitu. Tapi sebelumnya bagaimana perjalanan karir Akang dari mulai merintis siaran TV ini ya sampai sekarang itu? Siap. Proses gimana tuh? Saya memang karir saya di media ya. Awal saya di radio pertama kali. Oh, di radio dulu? Radio masuk. Pernah di Radio Yusan itu 7 tahun. Sisanya sekitar 10 tahun di RKS. Sedang terus di RRI juga. Cuma kalau di RRI kita sebagai kontributor saja. Nah, dalam perjalanan di akhir di RKS ada lomba produk jurnalis. Saya membuat picture di Pertamina Jurnalis Award. Ternyata karya saya ini best of the best. Wis, Indonesia, ya. Indonesia. Hadiahnya satu orang itu buat saya. Kursus jurnalis di London. Jadi aku di bulan London berarti ya? Iya. Pantes. Dampaknya saya ketemu orang-orang Jawa Pos. Di London. Enggak, begitu pulang dari London ke Sumedang lagi, ada orang teman dari Jawa Pos ngajak kerjasama. Nah, karena Jawa Pos itu punya 400 koran, ada 46 TV. Oh ya, dulu waktu surat kabar masih surat kabar di Sumedang kan ada 2 yang Jawa Pos. TV-nya 1. Nah, yang satu ini ya itu hasil dari kerjasama antara saya dengan pihak Jawa Pos. Nah, ya karena saya menang, saya kursus di London, mungkin media nasional menyorot, akhirnya mencabut saya. Masuk ke Jawa Pos, mendirikan TV Sumedang. Nah, saya sebagai pendirinya disupport Jawa Pos. Oh, support Jawa Pos. Sumedang TV itu. Sumedang TV. Sampai sekarang memang membernya Jawa Pos. Oh. Ya, jadi kalau secara pribadi siapa sih Asep Anang? Gitu. Ya. Nggak mungkin punya modal sampai TV itu minimal 5M lah. Untuk bisa berdiri eksis gitu. Saya nggak punya uang. Ada bapak angkat waktu itu kan Pak Dahlan Iskan lah. Ketemu beliau, ngasih pemancar, izin diproses, semuanya oleh Jawa Pos. Begitu izinnya keluar, saya suruh on air. Nah, di sini juga tantangan. Bukan berarti di support Jawa Pos kita serba enak juga, tidak juga. Ya. Ini pemancar, ini izin udah keluar, silakan on air. Saya bingung kantornya di mana, gitu kan.
orang-orangnya yang mana. Tapi kantor memang nggak disiapin. Nggak ada. Oh. Alat-alat semua hanya dikasih pemancar saja sama tower gitu. Ini saya kirim towernya, ini kirim pemancarnya. Ya jujur waktu itu kita punya modal 18 juta lah. Ya, 18 juta ya udah, yang 18 juta itu pakai uang muka sewa kantor yang di Mandala waktu itu. Itu 50 juta. Ya uang muka aja dulu, berani aja. Udah. Nekat ya, nekat berarti ya. Nekat. On air aja dengan uang segitu gitu. Ya. Berarti masih punya tunggakan 32 juta lagi. Iya, itu harus selesai dalam 3 minggu. Buset. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Nah, untungnya ada momen. Waktu itu momen mau film. Film kan banyak calon-calon nih. Kita lobby. Kita lobby satu-satu. Kita punya TV belum mengudara, mau on air, kita butuh modal dulu. Jujur aja gitu ya. Kita memang miskin dari min lah gitu. Ya udah, ada beberapa calon yang kita yang ngasih support tahun 2013 itu. Ngasih support barter dengan iklan sementara TV-nya belum on gitu. Ya, itu akhirnya ya kita Jelas, TV belum on, iklannya udah dapat. Bahkan duitnya udah dapat. Luar biasa gitu. kok bisa percaya itu? Ya karena faktor pertemanan juga sebenarnya. Karena kan kita kebetulan, kalau mungkin teman-teman juga pada tahu lah, saya dengan siapapun dekat lah gitu. Ini Pak ini saya nggak perlu nyebut. Ini Pak ini kan calon ke DPR RI, ini ke calon ke DPR RI. Rata-rata DPR RI sih, kalau DPRD kabupaten kan Ngasih gambar ya itu ya. udah gambar ditetapkan. Dari paling tidak dari 4 calon yang maju ke DPR RI, 3 jadi. Alhamdulillah. Iya, yang 1 yang nggak jadi. Iya, karena mungkin faktor-faktornya. Ya artinya apa yang akan lakukan di TV itu berhasil kan? Berhasil. Membantu mereka gitu. Paling tidak membuktikan bahwa saya tidak punya apa-apa, tanpa modal, dengan uang sedikit. Tapi kita punya pergaulan luas, kita bisa lobby teman-teman yang punya modal, walaupun hanya barter iklan gitu kan, tanpa ngutang gitu. Iya. Ngijon lah. Bisa gitu lah, nekat lah. Jadi 3 minggu tadi beres. Selesai. 3 minggu 32 juta harus nyiapin uang. Iya. Belum lagi komputer butuh. Anak-anak itu karyawan kan teman-teman orang-orang yang suka bikin konten-konten, saya panggil ngedit video itu pakai tikar, ngambil pakai laptop, belum punya komputer. Itu juga dibawa dari rumah semua. Akhirnya punya ada TV kursi semua dari rumah bawa ke kantor. Itu semua awalnya seperti itu. Nah, ini kan siaran TV ini tentu tadi kan tidak mudah ya untuk Ya. Nah, gimana Suarga? Ya memang paling berat itu TV itu kan tidak sembarangan ya. Untuk disiarkan itu banyak aturan, banyak etika lah. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi kita kan punya pengalaman di jurnalis lah. Paling tidak teman-teman yang saya panggil juga masih teman-teman jurnalis. Kamera juga kamera apa adanya, yang murahan. Bahkan untuk bisa punya kamera cukup itu saya beli dari dulu itu online bekas itu. Gitu. Yang harganya cuma 5 juta gitu. Bekas ya? Beli bekas, Beli nggak beli baru gitu. Karena kalau beli baru paling cukup untuk 1 kamera, tapi kalau beli bekas bisa beli 3 gitu. Nah waktu itu kan saingannya itu kan dengan TV-TV swasta yang notabene sudah beken gitu. Ya. Nah, bagaimana tuh akan cara mensiasati? Nah ini strategi bisnis ya, strategi bisnis. TV itu media kreatif. Untuk bisa merebut pasar itu kan harus dari kreativitas, itu pertama. Yang kedua ada segmen. Saya pelajari segmen kita mau di mana. Itu pertama mempelajari dulu masyarakat pemirsa kita. Kita ini Sumedang, Majalengka, itu masyarakat Sunda. Kultur Sundanya sangat kental. Maka saya bermain di Sunda.
Itu yang saya pelajari itu dulu. Kemudian kalau Sundaan, pop Sunda, wayang golek, calung, degung, semua jenis kesenian Sunda kan nggak ada di TV nasional. Iya betul. Gitu. Akhirnya sementara penonton kita kan orang Sunda. Jadi segmennya segmen Sunda berarti. Segmen Sunda itu karena memang masyarakatnya Sunda mayoritas. Mungkin kalau di Jawa nanti saya juga banyak teman-teman yang di Jawa juga yang bikin Magelang TV, Simpang 5 TV di Semarang, itu juga sama konsepnya lokal banget gitu. Menyesuaikan dengan kultur daerah di mana coverage area kita berada. Tapi nggak apa namanya, kan berarti segmennya segmen Sunda. Segmen Sunda. Akan nggak takut nanti bakal ditinggalin sama generasi muda, karena kan generasi muda ini kan dia sudah berpikiran, boleh dikatakan nilai kesundaannya itu udah mulai luntur gitu. Itu sebaliknya menjadi tantangan. Oh. Sekarang saya punya beberapa grup seni ya. Ada wayang golek, ada bajidoran, itu semua anak muda. Oh, anak muda malah. Anak muda. Wayang golek itu dalangnya dalang muda, nayaganya anak-anak SMK, anak-anak ISBI, anak muda semua. Kita bikin event berkali-kali itu pasang diri penyanyi pop Sunda, terus jaipongan, semua pesertanya anak muda. Dan itu menjadi bagian kami untuk menjaga eksistensi Sunda. Paling tidak biarlah misalnya dari 100 anak muda paling tidak ada 10 orang yang bertahan mencintai Sunda. Jadi ada pengkaderan di sana berarti. Ada. Bahkan kita ini juga merangkap manajer artis, ada artis-artis Sunda yang kami asuh lah. Kami asuh. Bahkan sekarang tidak hanya bicara Sumedang. Kita melangkah Majalengka, melangkah Bandung, bahkan kemarin kita bikin klip. Hari kemarin kita bikin klip penyanyi anak muda, perempuan, gadis dari Jampang, Sukabumi. Nah, ini melebarkan sayap, bukan berarti kita tidak berbuat untuk Sumedang. Kita sudah banyak berbuat untuk Sumedang. Tetapi untuk melebarkan sayap SMTV menjadi TV Jawa Barat, itu kan kita harus melangkah keluar juga. Oh, targetnya Jawa Barat? Target kita ke sana, dan itu ada peluang. Ada peluang? Ada peluang. Untuk meluas sampai ke Jawa Barat? Sangat mungkin bisa. Oh, iya. Saya yakin pemirsa SMTV itu di kampung-kampung, di desa-desa punya kelebihan lah. TV itu kan gratis, nggak bayar, nggak pakai kuota. Nanti juga TV digital yang sekarang sedang berjalan juga gambarnya lebih bersih, lebih jernih, suara bagus, gratis juga gitu, nggak bayar, nggak pakai kuota, nggak pakai internet. Gitu. Jadi Sumedang TV juga sudah mulai merambah kepada digitalisasi ya? Sudah. Ini memang perintah Undang-Undang Cipta Kerja itu melahirkan salah satu klaster penyiaran, di mana klaster penyiaran ini mengamanatkan 2 tahun setelah undang-undang itu disahkan, siaran TV analog dimatikan. 2 November 2020 artinya 2 November 2022 sudah tidak ada lagi siaran TV analog. Oh, 2022 di Sumedang khususnya daerah Jawa Barat pada umumnya kecuali Bandung mematikan TV analog itu 30 April 2022. Tinggal 170 hari lagi analog dimatikan. Berarti ke TV mah mal payu berarti ya? Sudah masuk digital. Masuk digital. Nah, digital ini yang kemudian orang sering memahami salah. Dianggap TV digital itu parabola, internet, streaming. Ini bukan. Nah, ini perlu nih. Ya. TV digital itu TV sama UHF, pakai antena UHF, pakai TV tabung biasa, bisa pakai LED bisa. Sekarang sudah ada TV yang sudah support digital tanpa harus pakai set top box. Kalau yang masih analog harus pakai set top box, mengkonvert dari digital sehingga bisa diterima oleh TV analog. Nah, SMTV itu, kelebihan digital gini. Pertama, gambarnya jernih. Sepanjang sinyalnya bagus, itu tidak merubah gambar dan suara. Terus satu kanal itu bisa diisi banyak TV. Satu kanal bisa diisi banyak TV. Iya. Nanti dan sekarang sudah on semua. Untuk wilayah per wilayah itu
ada 6 MUK disebutnya. Satu MUK itu bisa diisi sampai 12 kanal. Nah, di Sumedang itu ada TVRI diisi 4 TV. TVRI Jakarta, TVRI Bandung, TVRI Budaya, dan TVRI Sport di dalamnya itu. Yang kedua RCTI, di dalamnya ada RCTI, MNC, Global, E-News. Satu kanal itu. Satu kanal. Ya, kanal ketiga itu MTEK, di dalamnya ada Indosiar, SCTV, O Channel, kemudian satu lagi Mentari TV. Ada 22 stasiun yang sudah mengudara di wilayah Sumedang. Salah satunya SMTV berada di Muktipa. Jadi kalau nyantol Muktipa ada Antv, ada TV One, ada SMTV. Gitu. Jadi TV analog sekarang tinggal 11. Tapi TV digital sudah ada 22. Sekarang ini? Saat ini di Sumedang. Gitu. Kalau nonton TV digital itu sudah banyak. Ada 22 stasiun. Nonton analog sudah burik, bersemut, tinggal 11. Termasuk SMTV masih on di analog. Sebentar lagi kita matikan. Tinggal digital yang dilanjutkan. Gitu. Ada kemungkinan nggak, Kang? Ini kan sekarang banyak nih konten-konten kreator. Ya. Ya termasuk kita nih kan Siap. konten kreator kan. Ada kemungkinan nggak itu nanti bisa kerjasama dengan TV? Itu salah satu yang disebutkan oleh Menteri Kominfo, kepentingan digitalisasi. Pertama, digitalisasi itu kan kalau analog itu UHF 21 sampai 62. Nah, digital itu hanya 21 sampai 48. UHF 49 sampai 62 itu akan digunakan untuk 5G. Nah, kenapa 5G belum on di Indonesia? Karena analog masih hidup. Nanti kalau analog sudah dimatikan, Nanti 22 nanti ya? ya, analog sudah mati, 5G naik. Gitu. Karena frekuensinya masih digunakan, itu pertama. Kedua, karena satu kanal bisa diisi oleh banyak TV, itu akan beragam, banyak sekali TV yang bisa dipilih. Termasuk siarannya kan 24 jam. 24 jam? 24 TV digital jam. itu ya? TV digital itu 24 jam dan SMTV juga 24 jam. Cuma karena faktor kendala konten, akhirnya kita siaran dari jam 5 pagi sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi sampai jam 5 ya udahlah color bar aja gitu. Isinya oleh color bar. Nah, ini yang kemudian Pak Menteri bilang, TV-TV lokal di daerah itu bisa bekerja sama dengan konten-konten kreatif untuk mengisi. Berarti punya kemungkinan ya? Bukan punya kemungkinan, itu yang diharapkan Pak Menteri. Gitu. Sehingga mendorong anak-anak muda di daerah masing-masing konten-konten kreatif bisa bekerja sama. Nah, makanya sekarang sudah mulai beralih. Masyarakat sudah banyak menonton TV digital sekarang. Dibuktikan dengan paling tidak di SMTV saja kita bukan jual ya, tapi menyediakan lah. Set top box itu 5 sampai 10 set top box kita keluarkan setiap hari. Yang beli lah gitu. Kita bukan jual tapi melayani gitu. Melayani. Di salah satu toko elektronik 200 set top box keluar setiap minggu. Artinya sudah banyak. Apalagi misalnya Indosiar sekarang menayangkan Persib di digital jernih, bagus. Seperti itu. Oke Kang, saya pengen satu quote dari Anda. Ya. Prinsipnya moto yang saya jalankan, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, itu aja. Kerja keras, Kerja cerdas, kerja ikhlas. ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan obrolan kita bisa membawa manfaat ya Kang, ya. Bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya. Yang penting adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Ini quote dari Muhammadiyah. Ya. Mau setuju boleh, enggak juga nggak apa-apa. Karena kami bukan Tuhan. Jangan lupa komen, subscribe, like, and share. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.